Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul Hak atas Kekayaan Intelektual. Sebelumnya izin mengenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Rangga Alfarizi. Selanjutnya ada Dian Hadisti Putri, Rahmalia Cinta Syakira, Raffi Faizi Putra, Jabal Afik Muzaffar, Rezo Rika Zindra Herman, dan Diki Kaisar Henzo. Baiklah untuk mempersingkat waktu langsung saja. Untuk materi pertama dibacakan oleh Rahmalia. Pada Rahmalia dipersilakan. Hak kekayaan intelektual. Zaman kuno, abad pertengahan, perlindungan kaya masih bersifat tidak resmi. Hak perlindungan istimewa dari raja. Abad ke-15, penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg memicu kebutuhan perlindungan karya. 1710 Statutes of Anne English, perlindungan karya masih bersifat tidak resmi, tidak hak istimewa dari raja. Next. Abad ke-15, sistem paten pertama muncul di Venesia 1474. 1967, pembentukan World Intellectual Property Organization. Sistem paten pertama muncul di Venesia 1474 era modern. HKI berkembang ke digital, software, dan konten online. Next. Konvensi Internasional HKI. Paris Convention mengatur perlindungan hak kekayaan industri seperti paten, merek, dan desain industri. Menjadi landasan perlindungan HKI antar negara. Berne Convention mengatur perlindungan hak cipta karya, sastra, dan seni bersama Paris Convention menjadi landasan standar HKI internasional. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rahmalia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rezo. Kepada Rezo, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi terkait pengertian hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual atau bisa disingkat dengan HKI merupakan bagian dari hukum harta benda yang termaksud dalam hak milik perorang yang bersifat tidak berwujud. Sehingga berbeda dengan benda fisik seperti tanah, kendaraan, atau properti lainnya. HKI bersifat abstrak karena berasal dari hasil pemikiran, kreativitas, dan kemampuan intelektual manusia. HKI adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seorang atau pihak atas karya cipta hasil pemikirannya, kreativitas, dan inovasi mereka. HKI merupakan aset yang tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomi penting dan memerlukan perlindungan hukum. HKI sebagai hak kebendaan. HKI mempunyai sifat kebendaan, yakni hak yang melekat pada hasil kreativitas kemampuan daya pikir manusia. Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Adapun ciri pokok hak kebendaan sebagai berikut. Yang pertama merupakan hak yang mutlak, artinya dapat dipertahankan terhadap siapapun. Yang kedua adalah mempunyai hak yang mengikuti, artinya hak itu terus mengikuti bendanya dimanapun dan di tangan siapapun. Baiklah, itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Rezori. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Dian. Kepada Dian, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya prinsip-prinsip dasar hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada eksklusivitas, di mana pencipta mendapat hak khusus untuk menggunakan, memperbanyak, mengumumkan, menjual, atau melisensi ciptaannya. Kedua, ada perlindungan hukum. Negara memberikan perlindungan agar karya tidak disalahgunakan, ditiru, atau digunakan tanpa izin pihak lain. Keadilan, pemilik hak kekayaan intelektual berhak memperoleh pengakuan dan manfaat dari ciptaan sebagai hasil usaha. Ekonomi, kekayaan intelektual memiliki nilai komersial seperti lisensi, royalti, kerjasama bisnis, maupun penjualan hak. Yang terakhir ada kebudayaan dan inovasi. Hak kekayaan intelektual mendorong masyarakat menciptakan karya baru, mengembangkan teknologi, dan meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya, ada prinsip hak kekayaan intelektual dalam trade agreement. Yang pertama ada free to determine, memberikan kebebasan kepada
negara anggota untuk menentukan cara penerapan ketentuan TRIPS ke dalam sistem hukum nasionalnya. Perlindungan boleh lebih luas dari standar minimum TRIPS. Yang kedua, intellectual property konvensional. Negara anggota wajib menyesuaikan peraturan nasional dengan Konvensi Hak Kekayaan Intelektual Internasional, Konvensi Paris, Konvensi Burns, Konvensi Roma, dan Treaty on Integrate. Yang ketiga, Intellectual Property Confidence. Setiap negara anggota wajib memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual yang sama bagi warga negaranya sendiri maupun warga negara anggota lainnya tanpa diskriminasi. Selanjutnya, most sport nation, setiap negara anggota wajib memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual yang sama kepada semua negara anggota. Tidak boleh ada perlakuan istimewa atau diskriminasi terhadap negara tertentu. Accounting, sengketa terkait TRIPS diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan negara anggota tidak boleh memakai aturan TRIPS sebagai alasan lemahnya perlindungan hak kekayaan intelektual dalam negeri. Peran TRIPS WTO bagi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Indonesia meratifikasi WTO dan wajib menyesuaikan sistem hak kekayaan intelektual nasional dengan standar TRIPS, mendorong modernisasi seluruh regulasi hak kekayaan intelektual Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dian atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Diki. Kepada Diki, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis HKI. Pada slide ini dijelaskan bahwa secara umum HKI dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Yang pertama adalah hak cipta. Hak cipta dapat melindungi karya yang lahir dari kreativitas seseorang, seperti karya sastra, seni, musik, film, hingga program komputer atau software. Hal yang menarik dari hak cipta adalah perlindungannya muncul secara otomatis sejak karya tersebut dibuat atau diwujudkan dalam bentuk nyata, jadi pencipta langsung memiliki perlindungan hukum atas karyanya. Lalu yang kedua adalah hak kekayaan industri. Jenis ini lebih berkaitan dengan dunia usaha, teknologi, dan kegiatan komersial. Di dalamnya terdapat beberapa bentuk perlindungan seperti paten untuk penemuan atau inovasi, merek dagang untuk identitas produk atau jasa, lalu desain industri untuk tampilan atau bentuk produk, indikasi geografi, serta rahasia dagang. Next. Lalu selanjutnya saya akan membahas salah satu bentuk HKI, yaitu hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atas karya yang dihasilkannya, dan hak ini muncul secara otomatis setelah karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Lalu selanjutnya ada masa berlaku. Selama hidup pencipta, tambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia untuk program komputer 50 tahun. Selanjutnya ada hak moral, hak yang melekat pada diri pencipta tidak dapat dialihkan, yaitu hak mengumumkan, hak mengakui sebagai pencipta. Lalu yang keempat, hak ekonomi, hak mengeksploitasi karya secara komersial, penggandaan, distribusi, penjualan, pertunjukan, dan penyiaran. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Diki atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Jabal Afik. Kepada Jabal Afik, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih para moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Lalu ada syarat paten, yaitu baru atau novelty. Yang kedua, langkah inventif. Yang ketiga, dapat diterapkan dalam industri. Selanjutnya ada jenis paten, yaitu paten biasa selama 20 tahun, paten sederhana 10 tahun, lalu tidak dapat diperpanjang. Syarat paten yang pertama adalah teori ilmiah dan matematika.
yang kedua karya seni dan sastra, dan yang ketiga aturan dan metode mental. Selanjutnya ada merek dagang. Definisi merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Selanjutnya ada merek dagang digunakan pada barang yang diperdagangkan. Merek jasa digunakan pada jasa yang diperdagangkan. Fungsi merek yaitu pembeda produk satu dengan lainnya, jaminan mutu dan kualitas produk. Lalu promosi dan alat pemasaran, selanjutnya perlindungan konsumen dari pemalsuan, lalu masa perlindungan yaitu selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Jabal atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi berikutnya akan dibawakan oleh Raffi Faizi. Kepada Raffi Faizi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain industri dan rahasia dagang. Pada slide ini kita membahas dua jenis HKI, yaitu industri dan rahasia dagang. Desain industri adalah kreasi yang berkaitan dengan bentuk, tampilan, atau estetika suatu produk. Jadi yang dilindungi bukan fungsi, tapi bagaimana produk itu terlihat menarik. Contohnya seperti desain botol, minuman, kemasan produk, bentuk furnitur, atau desain elektronik. Perlindungan desain industri ini berlaku selama 10 tahun sejak didaftarkan. Selanjutnya ada rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi penting di bidang bisnis atau teknologi yang tidak diketahui oleh publik dan memiliki nilai ekonomi. Informasi ini dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Contohnya seperti resep makanan, formula minuman, atau strategi bisnis perusahaan. Berbeda dengan HKI lainnya, rahasia dagang tidak memiliki batas waktu perlindungan selama informasi tersebut tetap dijaga dan tidak bocor ke publik. Jadi inti dari dua jenis ini adalah desain industri fokus pada tampilan produk, sedangkan rahasia dagang fokus pada informasi yang dirahasiakan. Next. Materi selanjutnya itu pelanggaran dan penegakan hukum HKI. Pelanggaran HKI masih sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pembajakan, seperti mengunduh atau menyebarkan film dan software secara ilegal. Kemudian ada pemalsuan merek, yaitu penggunaan merek terkenal secara ilegal untuk menjual produk tiruan. Ini sering terjadi pada produk fashion atau elektronik. Ada juga pelanggaran paten, yaitu menggunakan teknologi atau penemuan orang lain tanpa izin. Selain itu, pembocoran rahasia dagang oleh karyawan juga termasuk pelanggaran. Plagiarisme juga termasuk pelanggaran, terutama dalam karya ilmiah, di mana seorang pengambil karya orang lain tanpa mencantumkan sumber. Untuk penegakan hukumnya, pelanggaran HKI bisa dikenakan sanksi pidana maupun perdata. Sanksinya bisa berupa penjara hingga 10 tahun dan denda hingga miliaran rupiah. Selain itu, bisa juga dilakukan penyitaan dan pemusnahan barang hasil pelanggaran, serta gugatan ganti rugi. Penyelesaiannya, sengketa biasanya dilakukan melalui lembaga resmi seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi penting bagi kita untuk menghargai karya orang lain dan tidak melakukan pelanggaran HKI karena konsekuensinya cukup berat. Baik, itu saja. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Raffi atas pemaparan materinya. Untuk yang selanjutnya adalah kesimpulan yang akan saya bacakan sendiri. Kesimpulannya adalah, yang pertama, HKI adalah hak eksklusif atas hasil kreativitas manusia yang bersifat tidak berwujud namun bernilai ekonomi. Selanjutnya, HKI berkembang secara global dan diatur melalui hukum nasional serta perjanjian internasional. Jenis HKI meliputi hak cipta, hak paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang. Selanjutnya, HKI berperan penting dalam melindungi karya, mendorong inovasi,
dan meningkatkan ekonomi. Pelanggaran HKI masih sering terjadi, sehingga diperlakukan penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Yang terakhir, HKI menciptakan lingkungan yang adil, inovatif, dan kompetitif. Baiklah, mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.